Sahabat Terus Renungan Harian Anak. Halo, hola, selamat pagi, apa kabarnya? Semuanya baik? Ya, kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Silahkan nanti anak-anak membuka Alkitabnya dan membaca ayat demi ayat. Ibu akan membacakan ayat yang keempat saja. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Setelah Yakub bekerja di Haran selama 20 tahun di tempat pamannya, yaitu Laban, ia ingin pulang ke rumah orang tuanya kembali. Siapa orang tuanya Yakub? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Siapa namanya? Iya, betul. Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Kemudian Yakub juga mempunyai saudara kembar. Siapa namanya? Saudara kembar Yakub? Iya, betul. Namanya Esau. Yakub pengen pulang ke rumahnya. Pengen tahu apakah Esau, saudaranya itu, sudah memaafkan dia, sudah tidak marah lagi kepadanya. Dan Yakub mau meminta maaf, mau berdamai, mau berbaikan kembali dengan Esau kakaknya. Kemudian dia berangkat bersama dengan rombongan, di antaranya adalah Lea, Rahel, anak-anaknya, dan juga para pekerjanya dibawanya. Kemudian domba-dombanya, ternaknya dibawa, dan semua harta yang dimiliki oleh Yakub dibawa untuk pergi ke Kanaan. Kira-kira apakah Esau senang ya mau bertemu dengan orang tuanya dan juga saudaranya? Kira-kira senang nggak ya? Ternyata Esau takut. Takut kenapa? Karena dia ingat akan kesalahan yang dilakukan 20 tahun yang lalu terhadap saudaranya, yaitu terhadap Esau. Apakah Esau masih marah atau tidak, dia tidak mengerti. Jadi dia takut. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan tolong lindungi saya. Tuhan jauhkan saya supaya supaya Esau tidak membunuh saya. Saya takut Tuhan, saya takut, lindungilah saya. Itu doa Yakub kepada Tuhan. Kemudian tibalah waktunya mereka bertemu. Esau sudah ada di depan Yakub ya, rombongan Esau dari sebelah sini dan rombongan Yakub dari sebelah sini. Kemudian jantungnya Yakub semakin berdetak kencang. Yakub semakin takut kakaknya masih marah atau tidak. Kemudian semakin mendekat dan mendekat kepada Yakub, dan akhirnya Yakub sujud sampai ke tanah sebanyak 7 kali di hadapan Esau. Kemudian Esau berlari kencang untuk menemui Yakub. Kemudian dia mendekap Yakub, memeluk Yakub, dan mereka saling bertangis-tangisan. Ternyata Esau tidak membunuh Yakub. Esau sudah sangat merindukan Yakub karena mereka sudah berpisah selama 20 tahun. Jadi mereka saling berangkulan, mereka melepaskan rindu satu dengan yang lainnya. Tuhan sudah mengubah hati Esau. Esau tidak benci lagi, tidak dendam lagi, tidak marah lagi kepada Yakub. Yakub meminta maaf kepada Esau, dan Esau memaafkan semua kesalahan yang sudah dilakukan oleh Yakub pada waktu itu. Mereka berdamai, mereka berbaikan kembali karena mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Anak-anak, jikalau anak-anak pernah melakukan satu kesalahan, entah itu terhadap orang tua, terhadap bapak ibu guru, terhadap teman, terhadap saudara, atau terhadap siapapun, kira-kira apa yang anak-anak akan lakukan? Diam saja, pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa, atau menyalahkan orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ya, bukan itu. Kita harus berani mengakuinya.
mengakui segala kesalahan kita. Kita harus berani untuk meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, kepada siapapun itu. Kita harus berani mengatakan, saya minta maaf, saya sudah melakukan kesalahan dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, kemudian kalau ada seseorang yang datang kepada kita untuk meminta maaf karena kesalahan yang dilakukan, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita memaafkannya? Kita menerima orang itu? Atau bagaimana? Iya, betul. Kita harus memaafkan kesalahan orang lain. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan sudah memaafkan semua dosa kita. Oleh sebab itu, kita juga harus memaafkan kesalahan sesama kita. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi ini kami boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berani mengakui kesalahan ketika kami melakukan kesalahan, dan kami berani untuk meminta maaf. Tuhan, tolong kami, biarlah Roh Kudus yang akan terus memimpin kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.